Tidak ada data ekonomi dan ini adalah hari kedua di minggu ini. Lalu kemudian apa yang akan menggerakkan market? Nah, tunggu dulu. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa tidak ada data berarti tidak akan ada pergerakan. Terbukti bahwa emas sudah mengalami penurunan di bawah 1980 dan juga pasar saham yang mulai sedikit terkoreksi. Oke, kita lihat saja apa poin utama dari pergerakan market kemarin dan juga apa yang akan terjadi untuk hari ini. Market mover berkisar kepada Fed speaker dan kali ini adalah Neil Kashkari dari Fed Minneapolis. Dia mengatakan bahwa dia tidak cukup yakin bahwa Fed akan mengakhiri kenaikan suku bunga setidaknya untuk sementara waktu. Bagi dia melihat ada potensi kemungkinan masih ada gangguan untuk inflasi yang kemungkinan masih dinilai cukup tinggi. Dan bahkan dicurigai bahwa inflasi tersebut akan stuck ataupun stagnan kurang lebih di kisaran atau mendekati level 2%, yang artinya kalaupun ada penurunan di bawah 3%, kelihatannya agak sulit untuk menembus zona 2% tersebut. Nah, oleh karenanya Neil Kashkari mengatakan bahwa kemungkinan Fed masih bisa menaikkan suku bunga meskipun belakangan ini sebetulnya concern dari Neil Kashkari ataupun teman-teman di Fed adalah kecenderungan untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Nah, tapi lagi-lagi semua kebijakan ini akan tetap bergantung kepada data ekonomi. Oleh karenanya, data inflasi, data sektor pekerjaan itu yang akan tetap menjadi fokus perhatian bagi para pejabat Fed. Nah, satu sisi kabar dari Australian dollar. RBA tadi pagi sudah mengumumkan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Setelah satu atau bahkan dua pertemuan terakhir juga mempertahankan tingkat suku bunga, ternyata tadi pagi dia menaikkan 25 basis point. Yang saya tangkap di sini adalah kemungkinan Bank Sentral masih bisa menaikkan suku bunga persis dengan apa yang dikatakan oleh Neil Kashkari. Itu artinya Fed yang menyisakan satu kali kenaikan di bulan Desember kemungkinan bisa saja menaikkan untuk terakhir kalinya. Dan itu berarti catatannya adalah kita akan mendapatkan potensi koreksi dari emas ataupun mungkin dari pasar saham sebelum akhirnya mereka mengumumkan kenaikan tersebut. Artinya market anticipation mungkin akan muncul jauh-jauh hari sebelum pengumuman tersebut. Nah, tapi kita minggu depan punya satu data lagi yaitu terkait dengan data CPI. Tapi sebelum itu tentunya hari Rabu dan hari Kamis adalah momen yang tepat untuk Ketua Fed Jerome Powell yang berbicara. Nanti kita akan lihat apakah dia akan memberikan kisi-kisi lebih lanjut atau mempertahankan apa yang dilihatnya ataupun yang disampaikannya di pertemuan kemarin. Nah, yang kedua adalah terkait dengan komitmen Arab Saudi dan juga Rusia yang saat ini kembali lagi. Ini adalah sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan apa yang disampaikan di pertemuan OPEC sebelumnya. Mereka berdua akan mempertahankan pemangkasan produksi sampai akhir 2023. Dan volunteer ataupun sukarela, pemangkasan sukarela yang dilakukan Arab Saudi kembali juga dilakukan senilai 1 juta barrel per hari. Nah, inilah yang membuat pondasi emas. Nah, inilah yang membuat pondasi pasar minyak ataupun crude oil kelihatannya sudah siap untuk rebound kembali. Jadi itulah sebabnya kenapa hari ini kita lebih prefer untuk mencari level buy dan karena juga level supportnya juga sudah cukup dekat. Nah, satu sisi kalau misalkan ternyata terlihat nanti atau mungkin sore hari akan terjadi penurunan, itulah momentum yang pas. Dan ini persis dengan apa yang sempat kita sampaikan dari Senin live streaming bahwa kemungkinan crude oil sangat cocok kalau kita mencari zona 77 ataupun 79. Nah, ini berarti saatnya untuk mendekati level tersebut. Oke, kemudian ada dari Jepang yang mencemaskan terkait dengan sanksi terbaru dari proyek LNG, Liquefied Natural Gas dari Rusia. Ya, kita tahu bahwa Jepang ini memiliki sumber daya energi yang terbatas, sehingga kemungkinan dia mau tidak mau harus mengimpor bahan bakar ataupun energi dari semua kawasan atau dari semua negara. Salah satunya tentunya Rusia. Nah, masalahnya adalah ada dampak yang cukup serius terkait dengan dampak lanjutan dari sanksi-sanksi yang dikenakan Amerika dan juga negara-negara barat. Nah, ini terkait dengan LNG. Kalau memang itu yang ditempatkan atau yang dilaksanakan, maka kemungkinan imbasnya kemungkinan adalah bisnis LNG itu akan terpengaruh. Ini kaitannya dengan level harga yang disepakati. Masalahnya adalah perusahaan Jepang Mitsui & Co melakukan investasi untuk proyek LNG Rusia tersebut yang dikenal dengan proyek LNG 2 Arctic. Dan kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah ini akan mengganggu bisnis antar mereka apa tidak. Karena Jepang merupakan bagian dari negara-negara yang juga mengultimatum atau dalam hal ini adalah
melakukan embargo kepada Rusia. Jadi kita cukup menarik di sini, posisinya adalah kepentingan negara, lalu kemudian juga kepentingan sentimen terkait dengan kelompok ataupun golongan. Nah, terkait dengan hal ini, ada hal yang cukup menarik juga, yaitu CEO Deutsche Bank dan juga Goldman Sachs. Walaupun kita tidak lihat di sini ada korelasinya dengan pasar futures ataupun forex, tapi menurut saya ini akan sangat mengganggu kepada pasar ekuitas. Ya, CEO Deutsche Bank agak ragu dan juga lebih khawatir untuk tahun depan, 2024 lebih tepatnya. Mereka menilai kemungkinan akan ada gangguan pasar modal dan itu diakibatkan dengan risiko geopolitik yang masih tetap membayangi atau dalam hal ini adalah tidak menentu, dan juga terkait dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka kemungkinan pasar modal akan anjlok. Nah, ini pula yang kemungkinan akan ditenggarai sebagai momentum menciptakan resesi atau kekhawatiran resesi. Di sisi lain, Goldman Sachs justru melihat hal yang lebih optimis. Bagi mereka, melihat kemungkinan peluang di tahun 2024 dan 2025 justru ada momentum ataupun situasi ataupun lingkungan di mana kondisinya adalah sudah kondusif untuk pasar modal, dan dalam hal ini berarti pasar ekuitas. Jadi kita akan lihat saja di antara keduanya mana yang akan benar. Dan semakin dekat dengan tahun 2024, saya rasa kita harus mulai mencari strategi yang terbaru yang lebih tepat untuk kita lakukan. Karena Fed dinilai masih bisa menaikkan satu kali di bulan Desember, tapi kemudian di bulan atau di tahun 2024 diharapkan tidak melakukan kenaikan suku bunga. Dan pertanyaan bagi market adalah kapan mereka akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Bukan hanya Fed, tapi juga ECB, juga BOE, dan juga salah satunya adalah RBA. Nah, jangan lupakan 4 gubernur bank sentral akan tetap menjadi fokus utama, diawali dengan Christine Lagarde dan juga Andrew Bailey dari ECB dan juga BOE di hari Rabu dan Kamis. Nah, sementara Kamis malam ataupun Jumat dini harinya, kita akan lihat Jerome Powell dan juga Katsuo Ueda. Jadi kita masih belum lepas dari faktor speak ataupun pidato dari para pejabat bank sentral. Saya tidak melihat ada data ekonomi yang terlalu tinggi dari Amerika, hanya kemungkinan di hari Kamis yaitu weekly jobs claim seperti biasa. Mingguan itu akan memberikan indikasi bagaimana situasi pasar tenaga kerja. Tapi untuk malam ini tidak ada data, tapi Fed speaker akan sangat banyak bermunculan. Salah satunya dari Waller, kemudian ada Williams, dan juga ada dari Jeffrey. Nah, kita belum tahu pandangan mereka apakah kecenderungannya tetap hawkish atau ada pergeseran ke arah dovish. Kalau misalkan ada pergeseran kepada arah dovish, maka kemungkinan potensinya emas bisa saja rebound di malam hari, dan pasar saham juga saya rasa mulai merangkak kembali naik. Ya, walaupun demikian, semua sekarang dihuni dengan mayoritas correction dikarenakan dolar kembali rebound beserta US Treasury Yield. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini hanya berkisar kepada data Inggris dan juga data Eropa. Jadi kalau kita lihat di sini, data Eropa yang saya lihat adalah German Industrial Production yang diharapkan mengalami penguatan tipis saja di minus 0,1% dari sebelumnya minus 0,2%. Apa yang terjadi kalau misalkan data lebih tinggi? Of course, Euro akan mengalami rebound, tapi rebound ini kemungkinan kita ambil kesempatannya adalah untuk sell. Kenapa? Karena posisinya dolar yang relatif lebih kuat untuk hari ini. Setidaknya sejak tadi malam ada rebound yang cukup optimis dari US dollar. Nah, kemudian hal ini juga dikarenakan mungkin pernyataan Neel Kashkari yang kecenderungannya relatif tetap mempertahankan sisi hawkish. Dan bahkan nanti malam dengan beberapa pejabat Fed, kemungkinan mereka juga masih tetap dalam sisi hawkish yang memberikan isyarat kenaikan suku bunga yang masih bisa terjadi walaupun sisa satu kali, dan juga terkait dengan data ekonomi yang masih cukup kuat. Dengan demikian, posisi dari emas saya lebih berharap dia masih tetap lanjutkan penurunan ataupun correction. Lalu kemudian juga demikian pula dengan euro ataupun pound sterling. Tapi untuk USD Japanese yen, saya rasa cukup patut dicurigai. Kalau misalkan ternyata dia kembali mendekat level 151, mungkin Anda bisa berpikir untuk mengambil zona sell kembali. Tapi kita akan coba cek di grafik berikutnya.